Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Silawati, NIM 1751074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Alat Pemberi Pakan Ayam Broiler Berbasis IoT, Internet of Things. Latar belakang. Kebutuhan kita sebagai manusia, khususnya masyarakat Indonesia, terhadap protein hewani sangat tinggi. Telur dan daging ayam adalah salah satu protein hewani. Tingkat konsumsi daging dan telur ayam masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan harga yang relatif lebih mahal. Mahalnya harga daging ayam disebabkan rendahnya kemampuan peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Oleh karena itu, peternak ayam diharuskan memiliki suatu metode yang tepat untuk pemeliharaan ayam. Metode-metode antara lain metode pembuatan kandang, metode pembersihan kandang, metode pemberian makan. Latar belakang, masalah utama yang didapat dalam produktivitas ternak adalah sulitnya menyediakan pakan secara benar, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya. Pada peternakan ayam, pemberian makan secara manual masih kurang efektif bagi para peternak ayam, karena akan memakan waktu dan tenaga yang lumayan banyak jumlahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem otomatisasi untuk mendukung pekerjaan para peternak. Latar belakang, berdasarkan permasalahan yang ada, maka didapat solusi untuk membuat sebuah alat dengan menggunakan IoT, Internet of Things, yaitu dengan membuat sebuah alat pemberi pakan ternak ayam dengan mengirimkan pesan ke pekerja pakan ayam bahwa sudah waktu pemberian pakan ayam melalui aplikasi Blink, yang mana di dalam aplikasi pekerja mempunyai akses melalui smartphone untuk mengontrol pemberian pakan ayam dari segi ketepatan waktu dan jumlah berapa banyak makanan yang harus dikonsumsi ayam setiap harinya, sehingga pemberian pakan pada peternakan ayam menjadi lebih baik dan mengurangi pekerjaan para pekerja yang memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk pemberian pakan secara manual. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahannya adalah pemberian pakan saat ini masih kurang efektif dan efisien, yaitu dengan pemberian pakan secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan pekerja yang banyak dalam hal memberikan makanan. Batasan masalah. Menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266 sebagai pusat kendali antara komponen. Penelitian menggunakan sampel ayam yang berumur 30-35 hari. Pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari dengan waktu pagi pukul 7, siang pukul 1, sore pukul 18. Menggunakan analisa what if untuk menghitung volume pakan atau PUR pada wadah pakan ayam. Penjelasan metode. Analisa what if digunakan untuk mengetahui inputan, parameter, atau variabel penentu mana yang paling berpengaruh terhadap output atau keluaran pada perangkat. Analisa what if merupakan sebuah model yang bertujuan untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi pada keluaran jika ada masukan atau perubahan inputan. Analisa what if adalah suatu metode yang digunakan untuk dapat mengendalikan input dan output sesuai kondisi pengujian yang ada. Analisa what if pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil pengukuran pakan ayam. Analisa what if dapat digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap independen variabel. Penjelasan metode. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisa what if harus memiliki fitur-fitur berikut. Yang pertama, mengambil keputusan untuk membuat prediksi secara hierarkis dan melihat dari dampak modifikasi yang dilakukan setiap level. Kedua, adanya evaluasi untuk melihat seberapa akurat dan terpercayanya prediksi yang dilakukan. Ketiga, sebuah teknik utama untuk mengapresiasikan dan membangun model untuk simulasi dan metode yang digunakan untuk melakukan peningkatan kemampuan dalam proses modeling.
Penjelasan menu. Adapun karakteristik what if itu sendiri antara lain. Yang pertama, analisa what if dapat diaplikasikan untuk hampir semua aplikasi analisa resiko. Yang kedua, analisa what if sebagai teknik untuk memprediksi dan menganalisa resiko secara menyeluruh. 3. Analisa what if dilakukan oleh satu atau lebih tim dengan latar belakang dan pengalaman berbeda. Demo alat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan cara kerja dari alat saya. Di sini saya menggunakan motor servo sebagai alat untuk membuka dan menutup tempat pakan wadah utama yang akan terbuka apabila kita menekan tombol button yang ada pada blink. Dan di sini saya menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266 sebagai pusat kendali antar komponen blink. Di sini juga saya menggunakan load cell sebagai alat untuk penimbang wadah pakan ayam, yang dimana load cell tersebut akan bekerja apabila saya telah menekan tombol yang ada pada blink. Baiklah, di sini saya akan menjalankan alat saya. Baiklah, di sini proses upload program telah selesai. Di sini saya akan menjalankan motor servonya. Jadi, seperti ini tampilan aplikasi Blink saya. Di sini saya memiliki beberapa widget, antara lain widget timer dan juga widget tombol untuk mengaktifkan motor servo. Dan ada widget untuk pembacaan load cell. Dan ada widget untuk mengatur berapa berat minimum yang bisa ditampung oleh load cell. Pertama, widget timer. Di sini saya memiliki 3 widget timer untuk mengatur 3 jam makan, yaitu jam 7, 13, dan 18. Dan widget tombol untuk mengatur terbuka atau tertutupnya servo apabila telah masuk notifikasi. Dan widget pembacaan load cell di sini masih 0 gram karena load cell belum ada mendeteksi beban. Dan di sini 150 gram. Jadi, jika telah 150 gram atau lebih, maka servo akan otomatis menutup atau memberhentikan mengeluarkannya pakan. Di sini saya akan mengatur di sini pertama-tama saya akan mengatur untuk pemberian makan pertama. Karena untuk uji coba pertamanya di sini saya tertera jam 17.32. Maka untuk mengaktifkan notifikasi pertama kali saya akan men-setting jam 17.34. Di sini saya men-setting 17.34. Jadi, apabila sudah jam 17.34, maka notifikasi akan masuk ke dalam aplikasi Blink. Apabila sudah jam 17.34, maka Node MCU akan berbunyi waktu bahwa telah tiba waktu pemberian makan. Saya akan memencet OK. Jika sudah, di sini saya akan menekan button untuk mengaktifkan motor servo. Di sini saya akan menekan button off on untuk menghidupkan servo. Baiklah, di sini servo akan otomatis menutup apabila telah terdeteksi bahwa gram yang ada di pembacaan load cell sebesar 161 gram. Ini menunjukkan bahwa gram lebih besar dari yang telah ditentukan, maka servo otomatis menutup. Dan tombol yang tadi semulanya
on akan berubah secara otomatis menjadi off. Di sini juga pembacaan load cell-nya bisa diatur langsung diatur tanpa melalui program. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.